Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Surga. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Ya, amin, amin. dan juga bahagia ya, Amin. bahagia diri kita dan bahagia dengan pasangan. Wah, tapi yang pasti kita kembali lagi dalam program. Cus, Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Nah, itu dia ya kan. Bahagia itu kan menjadi kunci ya Ustadz ya. Iya, karena hidup ini sebetulnya yang dicari adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Segila-gilanya orang pengen bahagia dunia dan bahagia akhirat. Akhirat. Nah, ini dia. Ini kayaknya yang hari ini aku pengen ngomongin sesuatu yang greget gitu loh Ustadz tuh? ya. Tentang pasangan suami istri. Ya. Samara. Kamu cuma mau ngomong gitu aja, nggak usah ditanyain. Samara, sakinah Samara. mawadah menjalin asmara. Itu dia. Karena kan emang kalau misalnya kita berpasangan suami Ya. istri itu kan perlu panutan. Dan panutan Ya. kita kan Rasulullah. Betul, Gitu ya betul. Ustadz ya. Cuma sebenarnya bagaimana sih Ustadz kalau kita tuh ingin belajar menjadi keluarga yang samara itu dari Rasulullah Ustadz? Banyak hal ya yang harus dipahami karena sebenarnya ibadah yang sesungguhnya paling panjang adalah di dalam pernikahan. Karena selama hidup dia bersuami istri sejak ijab qabul itulah dia sudah meniatkan untuk ibadah. Maka tujuan bersuami istri adalah untuk ibadah, bukan transaksional. Iya, iya. Nah, makanya orang bersuami istri itu kan bukan hubungan bisnis, Ya. bukan kontrak seksual. Bukan deal-deal tertentu ya. Bukan deal tertentu. Makanya kalau nikah itu di dua hal kata kuncinya. Ya. Angkah tuka tuka. Jadi aku nikahkan dan aku pasangkan. Dua-duanya penting karena di dalam sistem kekerabatan modern kadang-kadang hanya dipahami tentang marriage system. Marriage itu hanya sekedar nikah. Kalau Islam tidak. Selain nikah juga dipasangkan. Karena kalau dua-duanya tidak berlangsung, tidak terjadi pernikahan yang sah. Aku nikahkan dan aku pasangkan, aku jodohkan. Dan kata zaujun itu tidak hanya untuk laki dan perempuan. Siang dan malam itu juga pasangan. Jadi Jadi- pasangan itu bukan hanya manusia. Iya, laki-laki bahkan perempuan. hewan, bahkan dingin sama panas itu juga pasangan. Terang gelap. Terang gelap itu pasangan. Makanya dalam Islam harus beda jenis. Karena pasangan. Ya, ya, Kalau ya. sejenis bukan pasangan. Nah, kayak sepatu. Sepatu itu harus kanan dan kiri. Ya, kalau kanan semua nggak bisa ya Ustadz ya? Bisa, nyari yang kiri semua. Itu susah. Ketemu lagi. Itu filosofinya sangat tinggi. Dari kata zaujun itu, maka kalau pasangan itu nanti maknanya sangat panjang. Perlu 8 episode untuk bicara ini. Ya. Karena apa? Yang namanya pasangan satu harus kanan kiri, kedua harus serasi. Ukurannya segala macam, maka harus sekufu. Karena pernah Rasulullah artinya menyarankan untuk memisahkan kalau tidak sekufu. Misalnya ini ukuran 42 kok sini ukuran 30 kan sangat Iya, tidak jadi sekufu. miring, nggak seimbang. Hanya karena wajah. Satu ketika ada seorang yang cantik sebetulnya, tapi sama orang tuanya dinikahkan dengan orang yang cukup kaya raya. Kekayaan juga penting, Ya. Nah, maka dinikahkan. Tetapi setelah melihat ternyata sangat tidak sekufu karena ketika jalan bareng, maka wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, aku takut bermaksiat. Loh kenapa? Saya takut tidak bisa melayani dengan sepenuh hati kepada suamiku. Emangnya kenapa? Kamu lihat sendiri suamiku. Padahal wanita itu bunga desa. Wanita ini Idola lah. idola lah, itu mesbetnya lah. Artinya maka ternyata Rasulullah melihat, oh ya wajar saja kalau ini. Karena ternyata suaminya itu wajahnya kayak kurma kering. Kurma itu sendiri aja tidak halus, apalagi kering. Oh, iya, Maka- berkeriput. Iya berkeriput. Masa orang sebening ini dengan ini. Dari segi wajah. Nah, maka dipanggil, ceraikan istrimu daripada nanti ada sesuatu yang tidak serasi tadi. Kan terlalu timpang. Iya terlalu kelihatan timpang. gitu. Kalau ini profesor dokter, mesti ini buta huruf. Iya. Nanti ya istrinya ditanya gimana persepsi Anda tentang itu. Wah maaf, waktu persepsi itu saya nggak datang. Loh kok persepsi? Resepsi. Nah Resepsi. itu contoh yang itu tidak. jatah saya, Ustaz. Oh, itu makanya. Itulah kenapa mungkin pemirsa yang ada di rumah akhirnya jadi ternyata sekufu itu pentingnya karena itu begitu. Salah Iya. satunya Kita kan suka dengar Bang. sekufu. Kenapa sih harus dikotak-kotakkan? Ternyata pentingnya itu. Iya, pemirsa. makanya kan pernikahan pertimbangannya bukan sekedar hanya agamanya kuat, ininya kuat saja. Tentu wajah.
Tenang aja, artinya bahwa sekufu itu diperlukan. Kenapa? Pertimbangan juga wajah, pertimbangan juga karena harta, pertimbangan karena nasab selain agama. Dan ini menjadi pertimbangan supaya perjalanan ibadah kita suami istri itu bisa langgeng, bisa dengan hati ketemu di dunia dan ketemu di akhirat. Samara itu tadi. Iya, nggak boleh minder gitu ya suami istri kok istrinya misalnya Bening banget. aduh aku nggak mau kelihatan, aku nggak Iya, enak, aku nggak suka. bangga dengan Iya, iya, pasangannya. iya. gitu Jangan-jangan ya. setiap pergi, loh sopirnya baru loh ya, padahal iya. itu Itu saya Ustaz itu. Saya sering loh bener. Anak saya itu saya antar ke temennya main. Sopirmu kok di mobil terus? Sopir Itu ayahku Itu gitu ya. ayahku. Ya itu maksudnya kalau misalkan pemirsa tadi mendengarkan, menyimak bahwa ternyata itu pentingnya. Ya, Wajah ternyata juga penting, harta itu juga penting dan itu juga diatur karena itu sekufu agar bisa serasi. Samara tadi, ya. Oke. Iya begitu sobat surga. Jadi supaya balance lah ya, seimbang, tidak timpang. Apalagi timpang pinjam. Oh, itu simpan Simpan, dong ya. Baiklah, nanti kita akan bahas lagi mengenai Samara, Sakinah, Mawadah, menjalin asmara yang pasti tetap di Cus, curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Ya, kita kembali lagi dalam program Cus, curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Nah, itu dia ya. Ini ternyata kalau emang ngomongin tentang Samara, Sakinah, Samara, Mawadah, menjalin asmara, Yuk. Iya. itu memang banyak nih dari sudut pandangnya. Tapi tadi kita diingatkan, Sobat Surga tadi juga diingatkan, ternyata penting juga untuk mencari pasangan yang sekufu. Iya, Artinya, yang harus seimbang, nah, serasi, senasib, sepenanggungan, jangan sampai meninggalkan. oh iya jangan, pokoknya harus selalu bersama-sama begitu ya Ustaz ya. Tapi kan kalau yang namanya suami istri itu kan pasti ada ya bumbu-bumbu romantika gitu kan ya Ustaz Iya, ya. karena memang orang nikah tidak merubah manusia menjadi malaikat. Artinya dia tetap jadi manusia. Nah itu harus dipahami ya Iya, Sobat Surga jadi ya. pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, Karena amlil insani mata mana, tidak semua harapan itu sama dengan kenyataan. Istri yang dulu mohon maaf bagus, halus, lembut, kutilang, kurus, tinggi, langsing, kutilang itu semuanya. Ternyata setelah nikah makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, luar biasa. Artinya apa? Dari sisi ini maka ada kesabaran di situ. Karena tetap harapan dengan kenyataan itu beda. ya. Ya, jadi dan itu terjadi di setiap kehidupan kita, tidak hanya bersuami istri. Karena bersuami istri itu membangun komitmen. Nah komitmen, Ya. berarti apapun yang terjadi dilihat dari komitmen yang Iya. di awal gitu kan ya. Sesuai Nah, dengan akad awalnya. akad apa awalnya. kesepakatannya. Iya. Ini sepertinya nyambung dengan curhatan Sobat Surga ya, curhatan pemirsa yang sudah masuk di sosial medianya kami yaitu @curhatustad_net. Jadi kalau mau curhat sama Kesini, Ustadz kesini, aja kesini. di situ ya. Nah ini sudah ada curhatan. Ustadz, suami saya sering mengisi pengajian di berbagai tempat dan sering dimintain foto sama ibu-ibu. Saya jujur cemburu Ustadz. Nah sebaiknya saya harus bersikap gimana ya Ustadz? Sebentar, Kalau sebentar. gitu nggak usah disuruh pergi suaminya. Biasa sebenarnya, saya cek dulu. Jangan-jangan istri Tertanda istrinya Ustadz Wijayanto. Ini ternyata curhatan. Ternyata titipan. Jadi ilfil saya mau jelaskan. Iya, iya. Ya, tapi kayaknya juga realita di Iya, Ustadz iya, Wijayanto iya, juga iya, seperti iya. itu. Ustadz yang pasti lebih banyak yang minta yang foto, lebih kan? parah kadang-kadang justru istri saya yang suruh motoin. Oh, itu iya, artinya. benar. Jadi saya jalan berdua aja, tolong fotoin dong dengan Oh, iya. mosok Jadi itu. kayaknya kayak, Iya, wah, luar biasa. Itu disampingkan. mending kalau izin dulu. Pertama bahwa kecemburuan itu bagian dari pentingnya membangun suami istri itu diikat dengan rasa cemburu. Karena kalau nggak ada cemburu berarti nggak ada cinta. Jadi hambar ya. Iya, karena cinta itu berkaitan dengan cemburu. Yaitu sesuatu yang tidak dalam Islam, cemburu disebut dengan ghiroh. Ghiroh itu rasa kepemilikan, ada sense of belonging. Boleh berarti Ustadz ya? Boleh, cuman jangan cemburu buta. Ya, Karena bahaya itu dialami Rasulullah saja dicemburin oleh istrinya. Itu artinya istri Rasulullah juga cemburu karena jangan sampai nanti ada pelakor misalnya gitu. Artinya jangan sampai suami kita sudah kita bina lama-lama ternyata diambilkan. Banyak viral dikuasai uang ini karena uangnya dikuasai semuanya luar biasa. Kalau hanya karena uang
itu suami Anda ambil hanya karena itu. Nah, jadi makanya Allah mengikat di dalam surat An-Nisa ayat 19 itu patokan bersuami istri. Ini penting karena ini poin-poin penting. Tentu tidak akan selesai, tetapi poinnya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini dimulai dengan hei orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini ayat madaniyah, ayat ini ayat yang kaitannya dengan hukum. Ada banyak poin dalam hal ini. Nah. Saya teruskan ya Ustadz ya. Hai orang-orang yang beriman, tidak. Ini hai. Kan kita orang dulu, beriman. maksudnya dijawab ya. Ini kan dibacakan. Iya, ya. Mungkin pemirsa juga ikut jawab ya harusnya ya. Maksudnya diperhatikan. Ya. Nanti kalau baca Quran, juga ya Allah, juga ya jangan gitu. Ini ayat ini menunjukkan taukid. Taukid itu stressing, penekanan. Maka tolong diperhatikan. Kenapa saya kasih jeda? Karena ini ayat diturunkan di Madinah. Ayat mengenai hukum. Ayat ini ada penekanan. Maka tolong perhatikan. Satu, apa? Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Suami-suami jangan suka maksa-maksa istri. Hei, dengerin. Mohon maaf. Karena suami suka cari menangnya sendiri, suka egois, suka merasa super. Itulah laki-laki. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Bukan gitu dong konsepnya. Maksudnya, kok kamu yang protes? Maksudnya jangan sampai semena-mena, mentang-mentang dia pemimpin, mentang-mentang itu main otoriter. Jangan suka memaksa-maksa istri. Yang pertama, yang kedua. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Jangan menyusahkan istri dari mulai kecemburuan. Kalau memang istrinya seperti itu, pahamkan karena jaga dong. Kadang-kadang saya sendiri juga pernah ngalami, ternyata di crop. Padahal fotonya bareng-bareng. Oh, di crop cuman fotonya di crop. Iya. karena figur ustadz yang mau diambil. Iya, gitu. tapi kan masalahnya ini berjajar, padahal kita foto rame-rame majelis taklim kadang. Di crop berdua. Oh, menimbulkan kecemburuan. Iya, makanya itu juga jaga-jaga, artinya saling menjaga. Maka jangan menyusahkan. Ya, terus? Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Nah, ini yang sering saya sampaikan, ini bukan hubungan transaksional, hanya karena materi. Istri dibentak-bentak biar minta uang jajannya, minta uang belanjanya sedikit. Dan istri ketus, istrinya mohon maaf jutek supaya belanjanya banyak. Ini transaksional. Transaksional. Masa gaji dipotong hanya karena apa? Masakannya nggak enak. Ya. Ini rumah makan apa rumah tangga? Gitu. Jadi Ternyata rumah makan tangga. dan juga istri melayaninya asal-asalan karena gajinya kurang. Minum mau pahit ini kurang gula ini. Kemarin kurang 600, kemarin 600 nggak boleh seperti itu. Jadi Hitung-hitungan, dilanya Iya. nggak boleh ya. nggak Kalau boleh. gitu Anda ke rumah makan. Itu ini bukan laundry, bukan. Maka ini penting bersuami istri itu bagaimana hubungannya adalah hubungan untuk ibadah. Jangan saling menyusahkan. Dimulai dari panggilan. Panggilan itu jujur aja nggak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Oke, lanjut. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Ya, kecuali kalau ada perbuatan keji yang nyata, seorang suami boleh memisahkan tidurnya, boleh memukul, tapi pukulannya pun nanti ada syaratnya. Kalau memang dia terbukti betul. Dan seorang istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Ibu-ibu. Nisa kok kayak seneng banget sih. Nanti hadisnya kapan-kapan saya tunjukkan adalah Hindun. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau tahu suamiku, tahu yang jodohkan aku. Abu Sufyan ini orangnya kaya raya, ini istrinya Hindun. Tapi dia pelit, ngasih makan ala kadarnya, maka saya suka ngambil uangnya untuk makanan saya, untuk memperbaikan imun kita, aman kita. Karena masa pandemi, menunya cuma itu-itu aja. Maka kata Rasulullah, oh kalau memang seperti itu, ambillah untukmu dan untuk anak-anakmu. Jadi istri boleh mencuri harta suami kalau suaminya pelit. Kalau suaminya nggak pelit, tetap nggak boleh. Nah. Makanya paling banyak masalah, Nang, kalau punya istri pinter cari duit. Kenapa Itu. emang? Karena disimpan di mana aja ketahuan. Ini pinter Nyari nyari. keluar nyari Iya, apa? pinter cari duit, diselipkan di baju ketahuan, untuk selipan buku, padahal untuk batas buku ketahuan. Katanya udah diberikan semua, kok ada uang ini uang apa? Itu uang sial. Lah kok sial? Sialan ketahuan kita. Itulah kelebihan istri-istri. Betul begitu Sobat Surga ya? Baiklah. Tapi Nisa, ya. kalau menjawab pertanyaan tadi, kalau Ustadz kan seperti itu. Kalau saya kan misalnya ada yang minta foto Ustadz. Nah, kalau saya Ustadznya, saya nyimpen bawa foto banyak, bahagia. Oh,
kayak bagi-bagi stiker ya malah ya. Oke, baiklah. Atau juga nanti bikin foto booth. Nah, jadi kemana-mana kayak banner udah terus sama ini. Ya oke, baiklah. Ini kita lanjut nih karena ternyata emang banyak nih yang sudah mulai curhat ke @curhatustad_net begitu ya. Nah ini sekarang kita akan lihat video, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya Pak Ustadz, apakah benar ada sunah malam Jumat? Oh Pak Ustadz. Iya, mohon pencerahan Pak Ustadz. Nah itu dia ya. Masalahnya yang nanya ini punya istri enggak? Tapi saya nggak tahu sunnah malam Jumat ya ada lah. Sunnah itu semuanya ada. Cuman kalau yang dimaksud sunnah hubungan suami istri itu hadisnya dhaif, maka jangan dipakai. Karena hadis kalau lemah tidak boleh kita pakai. Tapi sunnah misalnya baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Mulk, Waqiah, baca akhir surat Al-Baqarah itu disunahkan betul. Yasin itu disunahkan iya. Surat Yasin. Tapi kalau kaitannya hubungan suami istri, mohon maaf ini hadis berbau mesum enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Makanya kan sering jadi mungkin anekdot, mungkin apa, aku mau di Malam rumah aja Jumat. lah, ini sunnah Malam Jumat. Ya, gitu. enggak ada. Yang ada ya Jumatnya nanti sunnah untuk mandi, untuk datang di sholat Jumat itu bagian dari bagaimana sunnah yang di. Tetapi sunnah yang berkaitan dengan hubungan suami istri di malam Jumat itu sebetulnya hadisnya dhaif. Jadi tidak ada sunnah seperti itu. Bahwa hubungan kemesraan itu penting. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Jadi ayat surat An-Nisa ayat 19 tadi harusnya dilanjut dengan wa asiruhunna bil ma'ruf supaya kamu berhubungan secara ma'ruf. Ma'ruf dari kata arafah, arafah dimengerti, saling pengertian. Makanya Rasulullah itu dalam rangka menjaga hubungan ini Rasulullah itu kadang-kadang kalau pulang terlambat bawa oleh-oleh. Oh, Pernah, pengertian. iya saling pengertian. Pernah Rasulullah itu lupa nggak bawa oleh-oleh padahal pulangnya terlambat. Sampai di rumah keliling rumah, aduh lupa nggak boleh. Akhirnya ada batu. Batu itu diambil, dengan batu itu ketok pintu, dok, 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 dok. Maka Ummul Mukminin kaget. Siapa itu? Saya Rasulullah. Masya Allah, suamiku saya bentak. Ternyata, mohon maaf. Itu ngetoknya pakai batu. Ya Humaira, ya Ummul Mukminin, ya Habibah itu panggilannya Aisyah radhiyallahu anha ya. Kalau manggil dengan panggilan mesra. Wahai cintaku, wahai itu semuanya penting cinta karena suami istri itu nanti dilihat hubungannya dari panggilan itu. Kalau Nisa telepon kemudian namanya Nisa di situ tulis Mabes Polri itu ya Harus curiga malah. harus curiga. Harus Apalagi dicek. namanya Nisa tulisannya Mak Lampir. Oh kalau itu nggak perlu curiga, realita. Nggak, tapi jadi kadang-kadang kan mungkin gini Ustadz, ketika bawa oleh-oleh, Ya. bawa oleh-oleh pun istri kadang-kadang ada yang protes, udah pergi lama telat pulang, oleh-olehnya cuma kayak gini. nah, oleh-olehnya yang menyenangkan. Kenapa? Karena mungkin oleh-olehnya bukan batu, sekarang ya bukan batu beneran. Ya, Itu ya. batu permata, jangan batu itu semuanya. Sekarang batu baterai cukup. Nah itu jadi Kecil ya. nanti para suami kalau pulang terlambat carilah batu. Itu sunnah Rasul. Ya kan Batu bukan permata, maksudnya- batu. batu permata. Maksudnya Oh, batu bawa permata. Batu. Iya, bawa batu ya. dan ini sunnah Rasul. Tapi Rasulullah menghargai, Aisyah menghargai apa? Ya Rasulullah ini oleh-oleh yang paling berharga. Bertahun-tahun menikah belum pernah dapat oleh-oleh batu. Karena batunya itu berkilok-kilok luar biasa. Insya Allah ini lebih langgeng, kita sudah di perut bumi, insya Allah ini masih di punggungnya. Apa maksudmu ya Ummul Mukminin? Ya Habibati, ya istriku, ya sayangku, hai Hane. Kita sudah mati, insya Allah ini masih ada di situ. Mohon maaf. Dan konon katanya ini sekarang di Kairo, konon katanya di Kairo itu, belum pernah ke Kairo sih itu. Saya sudah berkali-kali di Kairo. Pernah browsing. Ada batu ngecap tangannya. Di Kairo itu hebat. Anak kecil-kecil udah pinter bahasa Arab. Wah. Ya memang dari asalnya dari sana. Iya, iya Ustaz. maksud saya. Ya ada yang, sabar santai Iya. Nes. ada yang salah dari saya? Nggak ada Nggak sih ada, ya, Ustadz. itu. Ya, Maka ya. Berani Iya. nyalain Ustadz? Ya enggak. Ya Maka saya diam maksud aja lah ya. Maksud saya perhatian itu loh, Iya. suami istri saling pengertian. Ini Wah, kuncinya. itu dia. Nih berarti bukan hanya catatan untuk suami, juga catatan untuk istri juga Ya, begitu ya Ustadz ya. pengertian. Oke lah, nanti kita bahas lagi. Yang pasti kita masih di Cus. Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto.
kembali lagi dalam program Cus Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Wah, ini hari ini untuk Sobat Surga pemirsa yang sedang menyaksikan mendapatkan banyak sekali ya wawasan bagaimana suami Banyak istri. itu bukan sekali, Apa tuh? banyak berkali-kali. Iya. Oh, banyak berkali-kali. Iya, kalau banyak sekali itu bukan. Oh ya banyak berkali-kali. Jadi banyak gitu ya. Tapi intinya suami istri itu pertama jangan saling mencurigai. Karena saling mencurigai maka saling menjaga. Nah, suami supaya tidak dicurigai transparan. Nah, apa yang dilakukan dimanapun misalnya, ya tahu mau kemana, ini kemana, itu penting. Walaupun tidak ada formal bahwa suami pergi harus izin istri. Ya. Tapi dengan sepengetahuan itu akan jadi baik. Dan rasa saling percaya. Ya, ya, saling Ustadz, percaya. Karena kadang kita bisa mempercayai tapi tidak bisa dipercaya. Yang kedua, wa'asiruna bil ma'ruf, saling pengertian. Yang ketiga, bagaimana relasi ini ikatannya adalah ibadah. Ini hal yang sangat penting karena bersuami istri itu tujuannya bertemu di dunia dan juga bertemu di akhirat. Emang ada suami istri yang tidak bertemu di akhirat? Ada. Nanti contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu solehnya luar biasa, tapi istrinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Iya, Bunuh. Iya. Istrinya Nabi Nuh Iya. namanya Bunuh. Iya sih, Ustaz. Istrinya Nabi Lut namanya Bunur. Bulut. Iya sih, benar iya. sih, Ustaz, Istrinya ya. Anang namanya Punang. Ya, itu Benar namanya. sih. Artinya Bunuh dan Pak Nuh. Pak Nuh itu tidak ketemu. Saya nggak tahu namanya, tapi istrinya maksudnya Bunuh lah itu ya. Nah, makanya paling nggak enak kalau namanya Lucy. Nah, aduh. Bulus. Nah, Iya. nggak enak. Apalagi namanya Lia, manggilnya anaknya Mama. Jadi Mama ya, Lia. jadi malah Jadi kesana tebak-tebakan kemari. ya. Ya, jadi sekali lagi bagaimana seorang suami istri menjaga hubungannya supaya nanti tetap harmonis dunia sampai akhirat kita samalah. Alhamdulillah. Karena berpasangan, istri itu ibaratnya berteman. Nah, berteman itu seperti bertaman, harus disiram, tidak menjadi seram. Waduh, luar biasa, baiklah. Ya itu tadi dia ya, kita hari ini sudah, wah banyak deh bekalnya. Mudah-mudahan makin sayang dengan pasangannya, makin bisa Amin. dipercaya. Amin. Ya, dan untuk Anda yang ingin curhat bersama dengan Ustadz, silahkan untuk kirim video, kirim pertanyaan melalui DM, melalui komen di Instagram kami di @curhatustadz_net. Dan akhirnya saya Nesa Gozal. Saya Anang Batas. Saya Wijayanto. Iya, kita pamit mohon diri. Kita ketemu lagi di program berikutnya di Cus Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Wijayanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.